Gus Muhammad Fuad Riyadi dilaporkan ke polisi. Kalau menurut saya ya alhamdulillah. Pernyataan sikap pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tengah terhadap penghinaan dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Muhammad Fuad Riyadi alias Gus Fuad Pleret. Menyikapi video Muhammad Fuad Riyadi alias Gus Fuad Pleret di media sosial yang telah beredar secara luas pada masyarakat melalui laman youtube.com yang juga telah melakukan penghinaan terhadap Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pendiri Al-Herad dan dianggap telah melakukan ujaran kebencian terhadap umat Islam, terutama warga Al-Herad yang berada di Indonesia dan khususnya bagi umat Islam di kawasan timur Indonesia, di mana Al-Herad menjadi pusat pengembangan dakwah dan warisan ilmu pengetahuan dari Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Berdasarkan peristiwa tersebut, maka pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, bagi masyarakat muslim di wilayah timur Indonesia dan di Indonesia umumnya telah mengenal sosok Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pendiri perguruan Islam Al-Herad. Bahwa sosok Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri adalah ulama besar karismatik yang telah berjasa dalam turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa di Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia. Ketokohan Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai ulama karismatik dan pejuang pendidikan Islam di kawasan Indonesia Timur telah dicederai dan dilecehkan secara terang benderang oleh saudara Muhammad Fuad Riyadi alias Gus Fuad Pleret di media sosial melalui laman youtube.com. Perbuatan tersebut jelas dan tegas telah melukai dan melecehkan perasaan umat Islam di Indonesia, khususnya warga Al-Herad yang berada di kawasan timur Indonesia. Ketiga, bahwa saudara Muhammad Fuad Riyadi alias Gus Fuad Pleret yang menyatakan bahwa Habib Sayyid Salim Al-Jufri, Habib Sayyid bin Salim Al-Jufri adalah monyet dan pengkhianat, telah sangat jelas melanggar Undang-Undang IT pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan darin atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Keempat, perbuatan dan tindakan saudara Muhammad Fuad Riyadi dengan sangat jelas telah memiliki daya rusak terhadap tatanan moral dan etika kebangsaan dan keagamaan, dan telah menimbulkan perbuatan pidana yang melanggar hukum di Indonesia. Karena itu, kelima, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tengah mendesak kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penegakan hukum kepada pelaku saudara Muhammad Fuad Riyadi dengan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya dan dugaan penghinaan terhadap Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Gus Muhammad Fuad Riyadi dilaporkan ke polisi. Kalau menurut saya ya alhamdulillah. Dan terima kasih. Ini akan jadi bumerang atau akan jadi merang yang membakar yang melaporkan, akan menggali kuburannya sendiri atau akan menyelamatkan eksistensi nama baik dari kawan-kawan yang ada di Sulawesi. Kami bergerak untuk membela ulama pribumi ini ya gara-gara seorang Gus Fuad Pleret dipersekusi, seorang tokoh kiai pribumi yang direndahkan oleh Pak Alawi, sehingga motivasi ini bukan karena hasut, iri dan dengki, bukan ya, karena membela marwah harga diri seorang kiai pribumi. Ada dari kawan yang menjadi ketua MPR, yang anggota ketua MPR,
menilai Gus Fuad dengan penilaian sepihak, tidak melihat secara adil. Dulu Kiai Haji Ma'ruf Amin dikatakan apa? Kebo sekandang semua keluar. Kiai pribumi, ulama pribumi itu apa? Saya nggak berani mengucapkan. Comberan pokoknya nggak pantas diucapkan oleh anak negeri yang terbiasa berperadaban tinggi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lah, ini mau mencoba untuk tampil membela Al-Khairat yang tokohnya katanya dikatakan irdun oleh Akhinal Karim Gus Muhammad Fuad Riyadi. Nggak seberapa, alias harus seimbang ya. Yang melaporkan itu nanti berani nggak meneruskan. Teruskan saja proses, terus saya akan berada di belakang Kiai Muhammad Fuad Riyadi untuk tim ahli siapa sebenarnya Sis Al-Jufri. Walaupun saya tidak pernah mengatakan dengan bahasa yang kurang pantas kepada beliaunya, tetapi sebenarnya beliau sendiri tidak pantas. Dan beliau sendiri juga tidak minta untuk diangkat menjadi pahlawan nasional. Kenapa? Alumni Al-Khairat tidak mengikuti Al-Khairat kebaikan kemanfaatan yang didirikan oleh beliau. Kan sudah jelas, kami ini berada di pihak mana. Kami tidak menghina suku-suku yang ada di Parigi, Mutong, Palu, Sulawesi Tengah sana. Tidak, justru ingin mengangkat harkat dan martabat warga Sulawesi Tengah, khususnya di Palu dan sekitarnya. Dengan merubah Bandara Mutiara itu dengan Bandara Mutiara Tombolututu, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia. Hanya itu yang kami perjuangkan. Kenapa 2014 yang lalu tiba-tiba setelah kalimat Mutiara ditambahi sendiri dengan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri? Ada apa ini? Ada apa? Apakah karena cucunya yang menduduki posisi sebagai orang penting di partai dan pernah menjadi Menteri Sosial juga, Salim Segaf Al-Jufri? Apakah gara-gara itu? Tolong, kami ini juga sudah lebih dari Kiai Muhammad Fuad Riyadi dihina. Kiai pribumi ini anjing, babi, kera, semua kebun binatang itu masuk ke kita. Mana suaramu, wahai yang melaporkan Gus Fuad Riyadi? Silahkan teruskan. Ini akan menjadi momentum yang sangat penting di balik kisruh ekonomi politik Indonesia ini. Ada lagi bikin goro-goro. Al-Khairat itu artinya adalah kebaikan-kebaikan, bukan as-sayyi'at. Manfaat-manfaat, keunggulan-keunggulan, kebaikan-kebaikan yang harus ditanamkan kepada segenap anak bangsa dari beragama ke bernegara. Nasionalismenya harus ditumbuh suburkan terhadap semua alumni alma maternya Al-Khairat. Harusnya kan begitu. Lah, disindir dengan kirdun saja sudah mencak-mencak kayak gitu. Lah, kami ini setiap hari dikatakan tidak hanya kirdun, asyaddu kirdin. Asyaddu kirdin, lebih daripada kera. Jadi, mana suaranya? Oleh sebab itu kami mohon maaf, bukan Kiai Fuad yang minta maaf, kami mohon maaf kepada warga Palu yang belum memahami akan perjuangan kami. Mohon maaf ya, kawan-kawan yang ada di Parigi Mutong. Tombolututu itu jelas pahlawan nasional, seorang raja Parigi Mutong yang melawan Kenil Belanda sampai tewas. Itu yang berhak menduduki nama Sis Al-Jufri, bukan Sis Al-Jufri yang setelah kata Mutiara, Bandara Mutiara, Tombolututu, Palu. Itu yang kami perjuangkan. Nanti kalau di antara 10 yang diusulkan menjadi pahlawan nasional ini benar-benar ya di ACC ya gol ya, maka ini akan menjadi presiden buruk. Sejarah Indonesia akan jelas tumbang. Sifat nasionalisme kita sudah tidak bisa diharapkan. Sifat kenegarawanan orang yang mengesahkan itu dipertanyakan. Apalagi kawan kami, Mas Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial harusnya ngerti. Kalau toh misalkan seorang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah mengatakan bahwa bendera merah putih kita itu atas usulan dari Sis Al-Jufri, itu tidak mutlak, itu pendapat pribadi. Ini pun dipropaganda, didukung oleh seorang dulu Ketua PP Muhammadiyah, Kiai Din Samsudin. Saya melihat sendiri videonya bersama dengan Kiai Hasan Sahal dari Gontor ya, yang saya melihat videonya itu. Dan sering diucapkan, dipropagandakan bahwa beliau, Sis Al-Jufri itu berjasa, telah mengusulkan bendera kita merah putih. Padahal tidak semuanya benar. Tanya kepada ahli sejarah manapun. Saya memiliki data-data beliau dari kitab Idamul Qud fi Dzikri Buldani Hadramaut karya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf. Tidak seheboh itu sebenarnya. Cuma ketika datang ke Indonesia ini ya dibesar-besarkan, seperti propaganda. Perjuangan yang begitu masif oleh anak cucunya, didukung oleh klan-klan lainnya. Ingin merampas nama besar Indonesia menjadi milik mereka. Ini yang kami perjuangkan.